Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elpandi Rusman dengan NIM 2288240024, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Nah, kali ini saya mau sharing hasil review buku The Social World of Batavia, Eropa and Eurasia in Colonial Indonesia karya Jean Germain Taylor. Bagian yang saya bahas khususnya di bab 2 dan di bab 3. Bab 2 ini ceritanya tentang bagaimana Batavia mulai tumbuh jadi sebuah masyarakat kolonial sejak pertengahan abad ke-17. VOC bikin sistem sosial yang rapi, ya bisa dibilang cukup ketat juga karena semua diatur mulai dari perdagangan sampai aturan hidup. Dari interaksi orang Eropa sama orang Asia lahirlah kelompok Eurasia atau orang Indo yang posisinya ada di tengah-tengah antara orang Belanda Buni sama masyarakat lokal. Selain itu juga ada komunitas Kristen Asia yang dulunya dipengaruhi Portugis tapi kemudian diarahkan ke gereja reformasi Belanda. Jadi Batavia di masa itu udah kelihatan jadi kota multikultural tetapi juga dikendalikan penuh sama VOC. Kalau di bab 3, suasananya loncat ke abad ke-18. Batavia digambarin sebagai kota yang megah, banyak kanal, bangunan ala Eropa. Pokoknya kesannya indah banget. Tapi kenyataannya enggak seindah itu karena penyakit kayak malaria dan koleria sering banget mewabah. Makanya banyak elit Belanda pindah ke pedesaan, bahkan bikin villa di daerah kayak di Bogor buat cari udara yang lebih sehat. Nah, kehidupan sosialnya makin campur aduk. Ada Indo-Eropa yang keturunan budak Kristen, orang Tionghoa sama orang pribumi. Bahasa sehari-harinya juga beragam, ada yang Portugis, ada yang Melayu, Belanda, bahkan bahasa daerah. Dari percampuran itulah lahirlah budaya Eurasia yang khas, di mana orang Eropa juga banyak mengadopsi adat Asia, sementara orang Asia mulai pakai nama dan pakaian ala Belanda. Kalau saya lihat, Taylor berhasil nunjukin kalau kolonialisme itu enggak cuma soal VOC nguasai ekonomi atau politik, tapi juga soal hubungan sosial yang rumit. Di satu sisi, VOC pengen banget bikin batas jelas antara orang Belanda sama orang Asia. Tapi di sisi lain, kenyataannya ya batas itu cair banget karena ada perkawinan campuran, ada bahasa yang bercampur, ada budaya yang saling memengaruhi. Jadi kolonialisme di Batavia itu enggak bisa dilihat hitam putih, karena justru dari percampuran itu lahirlah identitas baru. Buat saya pribadi, bab ini bikin sadar kalau Jakarta atau Batavia sejak awal emang udah jadi kota yang beragam. Identitas bangsa kita juga lahir dari proses panjang pertemuan budaya, bahkan dalam kondisi kolonial sekalipun. Jadi sejarah ini bisa jadi pengingat supaya kita lebih menghargai keberagaman dan jangan sampai lupa akar sejarah kita sendiri. Kesimpulannya, bab 2 dan bab 3 buku ini ngasih gambaran kalau Batavia itu bukan sekedar kota kolonial biasa, tapi jadi ruang pertemuan budaya yang kompleks. Dari sana lahir identitas baru yang ikut membentuk Indonesia sampai sekarang. Semoga review ini bermanfaat dan bikin kita semua makin menghargai sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.